Oke, assalamualaikum, selamat pagi, jumpa lagi di channel saya. Semoga bermanfaat tips otomotif di video ini. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya, bos. Oke teman, di sini ada sebuah kode dari bagian spare part motor, dan di sini untuk kondisinya sudah mengalami masalah. Untuk kodenya mungkin seperti ini, dan bentuknya ada bergerigi di bagian luar. Oke, seperti ini, bergerigi, dan ada bentuk bergerigi yang agak besar di bagian dalam dan bergerigi agak kecil di bagian luar. Dan untuk kondisinya atau bentuk fisiknya adalah seperti ini, melingkar. Oke, ada beberapa jumlah bagian bergerigi seperti ini yang terbuat dari karet, dan di luar juga bergerigi. Dan di bagian sini ada benang baja ke seluruh bagiannya, dan ada beberapa bagian pada karet ini. Karet ini mempunyai konstruksi atau fungsi yang sangat vital sekali dan sangat kuat sekali pada sebuah spare part motor. Dan untuk kondisi dari spare part ini sudah saya gunakan di motor sekitar 5 tahun lebih atau 7 tahun, dan kondisinya seperti ini. Kondisinya sudah mengalami kerusakan atau keausan pada bagian di fisiknya sini. Ini ada beberapa kode tanda. Saat pemasangan akan mudah untuk dilakukan. Untuk pemasangan kembali akan mudah dilakukan. Saat pemasangan untuk posisinya yang saya lakukan adalah saat kita baca pada posisi di dalam kamera, dekat kamera. Untuk posisinya pemasangan selanjutnya atau saat saya servis, ini saya pasang kembali posisinya. Saat saya baca di posisi seperti ini, tulisannya menghadap ke kita. Ini ada tulisan Honda, sudah aus, dan ini adalah sebuah komponen atau bagian medik di dalam CVT atau di bagian dalam sebuah bagian roda belakang atau bagian yang diselah pakai kaki untuk motor medik. Ini adalah sebuah timing bell atau fan bell, dimana fungsi utamanya adalah alat ini berfungsi untuk menggerakkan atau mentransfer tenaga dari sebuah motor medik dari mesin ke roda belakang. Dimana untuk cara kerja dari fan bell ini sama seperti rantai. Jadi saat digunakan ini ikut berputar mengikuti putaran mesin dari depan. Kemudian di sini ada puli yang besar yang akan bekerja memutar dari mesinnya berputar, kemudian akan memutar dari roda belakang. Ini adalah fungsi utama dan cara kerja dari motor medik. Karena jika di sini sudah mengalami masalah, terutama fan bell ini yang sudah saya ganti, dimana untuk kondisinya saat saya gunakan ini ada tersendat-sendat. Ini adalah ciri utama sebuah medik saat digunakan mungkin sudah hampir 3-5 tahun. Ini sudah wajar mengalami masalah seperti ini. Jadi untuk cara kerjanya, saat posisi stasioner atau saat belum kita gas putaran rendah, ini untuk kondisinya seperti ini posisinya. Di sini ada puli bagian depan agak kecil, kemudian puli bagian belakang agak besar. Jadi saat dinaikkan gasnya ada perputaran mesin, kemudian ini berputar. Di sini diameternya kecil, di belakang yang ke roda belakang ini diameternya besar. Jadi saat kita gunakan untuk putaran mesinnya ke roda belakang, ini akan terjadi perbedaan atau radius. Katakanlah di sini 1 putaran, mungkin di sini cuman setengah atau seperempat putaran yang dihasilkan di output bagian roda belakang. Dan jika kita naikkan gasnya, karena ada gaya sentrifugal atau gaya memutar dari sebuah mesin,
yang akan berpengaruh sekali terhadap parts komponen pendukungnya di bagian CVT. Jadi saat digunakan di sini akan naik diameter dari puli di bagian depan ini. Oke, ini akan naik, kemudian di belakang ini akan turun, akan mengecil. Jadi perbedaan putaran mesin di bagian depan dan belakang ini akan berubah. Katakanlah di sini 1 putaran, di sini akan mengecil menjadi ikut 1 putaran. Jadi motor ini saat kita gunakan akan lebih kencang dari kecepatan motor yang kita gunakan. Jadi semakin naik putaran gasnya, maka akan posisi dari timing belt ini akan besar bagian depan dan akan mengecil bagian belakangnya, sehingga di sini 1 putaran, nanti di sini menghasilkan 1,5 putaran yang bisa kita rasakan saat kecepatan motor mungkin 90 km/jam di posisi gas full. Oke teman, dan untuk kondisi timing belt ini sudah mengalami kerusakan atau terjadi masalah, ini wajib diganti dan agar tidak terjadi kerusakan yang fatal, karena di sini fungsinya sama seperti sebuah rantai di sepeda bebek atau sepeda manual yang persneling manual, persneling kaki 1, 2, 3, 4. Ini sama fungsinya timing belt ini, yaitu sebagai transfer energi atau tenaga dari mesin ke roda belakang. Tapi di sini menggunakan timing belt atau menggunakan karet berlapis benang baja seperti ini, tahan panas, tahan gesekan, dan tentunya lentur. Oke, lentur dan kuat. Jadi di sini saat mengalami masalah ini akan terjadi rontok dulu. Oke, rontok dulu, kemudian akan terkelupas dan nantinya akan putus, motornya tidak jalan. Oke teman, di sini saya akan mengecek bagian dari timing belt ini yang sudah mengalami masalah kerusakan dan wajib dilakukan penggantian, karena di sini sudah lama digunakan. Jadi di sini untuk lebih amannya atau antisipasi dari terjadinya masalah pada saat kita lakukan perjalanan mungkin agak jauh. Jadi di sini ada beberapa tanda yang bisa kita cek, kita lepas bagian CVT atau kita bongkar, ataupun kita ke mekanik yang teman-teman percaya untuk servis langganan. Di sini bisa mengecek di bagian timing beltnya ini. Untuk yang pertama, cara termudah adalah melihat bagian kondisi di fisiknya. Bagian atas ini sudah rontok-rontok seperti ini, sudah lepas bagian timing beltnya, bagian luar. Karena untuk normalnya seperti ini, kondisinya normalnya seperti ini, dan di sini sudah mulai lepas. Ini masih normal. Dan untuk yang kedua, di sini bagian yang sini, bagian benang bajanya sini, ini sudah mulai retak-retak, retak-retak di sini juga retak-retak. Seperti ini. Untuk kode dari atau bentuk timing belt ini punyanya Vario 150, Vario 125, ini sama. Mungkin untuk metik lain Yamaha, Suzuki, bentuk fisiknya sama, cara pengecekannya juga sama, hanya kode pada bagian karet timing beltnya ini yang berbeda, karena bentuk fisiknya mungkin diameternya beda-beda sesuai diameter bagian sini maupun diameter bagian sini. Oke, panjangnya bagian sini ini beda-beda. Untuk motor yang lama ini lebih kecil, kayak bit karburator ini lebih kecil, maupun mio karburator ini agak kecil. Oke, dan di bagian sini, bagian yang agak sudah mulai rontok, untuk kondisinya sudah retak-retak. Ini saya cari posisi yang agak lumayan bermasalah. Oke,
Oke, dan untuk selanjutnya untuk melihat kondisi di timing belnya ini, oke, saya balik seperti ini posisinya. Oke, saya balik seperti ini. Bagian yang bergerigi besar saya taruh di luar, dan di sini kita bisa lihat posisinya antara bagian tonjolan pada setiap karetnya ini ada celahnya, dan di sini ya ini sudah mengalami masalah. Ini terjadi retak. Oke, retak seperti ini. Oke, dan jika sudah retak seperti ini, sudah retak ini, nanti akan lepas dari bagian benang bajanya. Ini sudah mulai parah. Di sini sudah menembus benang bajanya. Saya cari posisinya lagi yang agak lumayan. Di sini ini sudah retak. Ini bisa diposisikan. Ini hampir-hampir mau lepas atau mau rontok. Ini jadi belum sampai rontok semuanya. Kadang bisa rontok semuanya, tinggal benangnya saja dan motornya tidak bisa jalan. Oke teman, dan untuk selanjutnya ini sudah saya melakukan penggantian lain pada bagian spare part di Matic yang mungkin akan mempengaruhi dari tarikan atau performa, ataupun saat digunakan di tanjakan ini terasa molor. Mungkin di gas mentok, ini biasanya katakanlah 90 km per jam, ini mungkin mentok cuma 80 km per jam, dan tentunya BBM akan menjadi boros karena putaran mesin ini tidak bisa meningkatkan lagi kecepatan dari sebuah motor. Jadi putaran mesin ini akan menghasilkan pembakaran BBM yang lebih banyak, tetapi output yang dihasilkan ke roda belakang ini maksimal, tidak bisa naik kecepatannya, mungkin mentok di 80 maupun 70 km per jam, tidak bisa mencapai 90 ataupun 100 km per jam. Jadi di sini motornya itu kayak gereng. Gas penuh tetapi kecepatannya itu tetap tidak bisa normal seperti sebelumnya saat motor ini kita gunakan awal kondisi barunya. Di sini saya mengganti bagian mekanis bagian depan atau yang terhubung ke roda mesin bagian depan atau buli bagian depan, dan di sini ada beberapa bagian pada buli bagian depan. Ini bagian luarnya ada seperti kipas. Jika teman-teman mungkin pertama di dunia otomotif, ini akan lebih menarik untuk menonton video ini. Dimana untuk pertama di sini saat kita buka di bagian CVT ada bagian kipas buli aluminium seperti ini untuk Vario 150. Dan di bagian sebelahnya, karena di sini satu set 2 buah, jadi di sini ada sebuah puli bagian dalam. Bagian dalam seperti ini, bentuknya seperti ini, posisinya seperti ini, dan karetnya seperti ini posisinya. Seperti ini posisinya. Ini bagian luar, dan di sini bagian dalam seperti ini. Teman, dan untuk di bagian sini, di bagian puli bagian luar ini jika kita gunakan mungkin lama karena pemakaian, ini wajar sudah mengalami kausan. Dan untuk kausan dari puli depan bagian luar atau puli kipas ini kita bisa dengan mudah melihat bentuk fisiknya. Kalau dari luar ini normal, tidak ada masalah, tidak terjadi kerusakan pada sirip-siripnya, sirip pendinginnya. Tetapi di sini yang bermasalah ada bagian belakangnya. Untuk bagian belakang ini kita bisa lihat dari saat digunakan, di sini ada bekas dari timing belt ini menyentuh pada bagian puli bagian depan, puli kipasnya.
Oke, seperti ini posisinya, ada bekasnya, dan di sini ada bekas petapak bagian sini yang cekung ke dalam atau posisinya tetap maksimal di bagian sini. Mungkin normalnya seperti ini. Jadi di sini yang bermasalah untuk CVT bagian luar adalah di bagian posisi derajat kemiringannya. Oke, ini saya cari obeng yang lurus. Oke, ada celah. Mungkin untuk normalnya di sini lurus seperti ini. Karena yang baru ini sudah saya pasang, jadi posisinya lurusnya seperti ini, menutup semua bagian. Oke. Jadi di sini saat saya gunakan mungkin untuk mekanis kerjanya seperti ini. Jadi karena di sini sudah aus melebar, jadi saat digas penuh ini tidak bisa naik ke atas ini, katakanlah maksimal ke sini, jadi mentok ke dalam sini. Ini sama seperti roda gigi pada gear motor manual. Jadi posisinya karena di sini otomatis atau automatic CVT itu otomatis kerjanya menggunakan sentrifugal atau putaran dari gaya dorong sebuah mesin. Jadi di sini cuman mentok di bagian sini, katakanlah seperti ini. Dan posisi speed dari putaran mesin ini akan terbatasi oleh posisi dari timing belnya ini. Oke, karena sudah aus. Ini untuk kerusakan pada sebuah bagian di mekanis atau puli bagian depan, bagian kipas yang bagian luar dari sebuah matic. Ini untuk semuanya matic cara kerjanya sama. Oke, dan di bagian puli belakang ini juga sama. Oke, ini yang depan atau yang luar, di sini belakang. Untuk yang belakang ini ada beberapa bagian, ini ada cowakan seperti ini, dan bagian sini posisinya sama seperti di bagian puli luar. Dan di sini juga mengalami masalah, sudah tidak lurus lagi atau sudah aus atau sudah cekung. Dan saya akan mengecek bagian ini. Ini adalah cara termudah untuk mengecek dari sebuah keausan spare part di bagian matic, bagian pulinya. Jadi di sini saya mengalami masalah aus karena pemakaian yang sudah lama. Karena di sini untuk bahannya juga dari aluminium. Jadi ini mungkin sangat bagus sekali di sini karena terjadi gesekan yang cukup kuat. Saat terjadi gesekan cukup kuat di putaran mesin tinggi menghasilkan panas, karena aluminium ini cukup baik sekali untuk menghantarkan panas supaya pendinginannya lebih maksimal dan spare part yang digunakan juga akan lebih awet. Karena di sini timing belnya juga tahan panas. Seperti ini untuk posisinya. Ini sudah aus. Oke teman, dan untuk selanjutnya sistem penggeraknya, karena saat kita gunakan pada posisi awal dimana timing bell ini bagian sini ini berada di bawah di sini. Untuk cara kerjanya seperti ini. Dan saat dinaikkan gasnya karena ada dorongan sentrifugal dari bagian belakang ke sini, nanti terdorong ke sini. Posisinya awalnya di sini, kemudian ke sini. Timing belnya naik ke atas karena ada dorong dari bagian dalamnya sini. Jadi saat kita gunakan ini saat awal, seperti ini posisi gas rendah. Saat kita naikkan gasnya ini akan bergerak menutup ke sini. Jadi saat kita naikkan gasnya, mungkin teman-teman pernah merasakan sebuah motor matic saat kita gunakan ini akan tersendat seperti ini, agak tersendat saat kita gerakkan seperti ini atau kita naikkan gasnya. Ini jalannya terasa tersendat. Ini ada bagian lain selain timing bell yang bermasalah adalah bagian mekanis di belakangnya ini yang sudah mengalami keausan, yaitu sebuah roller.
Ini roller, mungkin kalau teman-teman mekanik semuanya sudah familiar dengan komponen ini adalah roller dari sebuah Matic Vario 150, terbuat dari teflon luarnya, dalamnya ini mungkin besi ataupun kuningan pemberat, dan di bagian kanan ini bagian kanan ini terbuka, dan di bagian luar ini tertutup, bagian kirinya tertutup. Dan untuk normalnya, untuk sebuah roller ini posisinya lurus bulat, bulat seperti ini. Jika masih kondisi baru atau kondisi baik, dan jika sudah mengalami masalah, biasanya terjadi kausan pada bagian lingkaran luarnya, ini akan terkikis oleh bagian yang gesek ke sini. Karena di sini cara kerjanya seperti ini. Saat di putaran awal atau gas rendah posisinya seperti ini, kemudian saat kita naikkan gasnya, ini posisinya naik seperti ini, mendorong ke dalam, timing belnya akan naik, posisinya seperti ini. Jadi saat posisi motor ini tersendat, dinaikkan putaran gasnya, karena bergesek naik turun, karena di sini tidak bulat, ini ada lurus, akan terjadi kemacetan sebentar, pergerakan dari rollernya ini ke dalam keluarnya ini, sehingga motor ini saat kita gunakan kurang terasa halus saat dinaikkan gasnya. Ini adalah yang bermasalah dari sebuah roller di motor Matic yang jumlahnya ini 6 buah. Ini cuma 5 buah. Satunya lagi nanti saya cari. Untuk kondisinya dari roller ini sudah saya ganti. Saya beli satu set, lebih hemat harganya, membeli satu set timing belt sama roller. Ini saya sarankan untuk menggunakan yang orsinil atau spare part yang kualitas baik atau racing, supaya nanti lebih awet dan tentunya tahan lama, bisa digunakan mungkin 3 tahun. Untuk yang spare part yang baik atau bagus. Di sini sudah mengalami kerusakan pada bagian ini, belum parah, ini ada yang parah sekali, ini sudah agak aus. Jika kondisi parah sekali, teflonnya ini akan habis, mengikis, tinggal bagian besinya sini ini yang mengalami masalah, kadang timbul bunyi, ini akan tersendat-sendat, lebih terasa saat mengalami keausan yang parah. Oke teman, dan untuk pemasangan kembali, ini yang biasa saya lakukan saat pemasangan kembali di posisi rollernya ini, yang tentunya akan lebih berdampak sekali pada suara mesin, keawetan dari spare part di sini di rumah rollernya, di aluminiumnya sini, supaya lebih awet dan tidak berisik. Ini ada trik atau tips yang bisa teman-teman mungkin lakukan, atau saya berbagi pengalaman. Saya juga membaca di beberapa artikel dan ternyata masuk akal juga untuk cara pemasangan dari sebuah roller ini. Jadi saat dipasang kembali, saya lupa untuk memasang kembali. Ini saya lepas, kemudian tidak saya lihat kembali, kemudian saya lepas seperti ini. Dan untuk pemasangan kembali mungkin lupa. Jadi di sini saat saya melihat dari teori dari sebuah cara kerja mesin sebuah Matic, karena di sini perputarannya ke kiri, putaran mesinnya ke kiri. Jadi saat pemasangan dari roller ini, tekanan mesin pada sebuah rumah roller atau puli bagian belakang ini berada, tekanan paling kuat berada di bagian kanan, karena saat diputar seperti ini tekanan awal dari sini. Jadi untuk pemasangan rollernya di posisi di bagian sini, untuk yang tapak lebar, posisi teflon lebar, dan di sini teflonnya yang
terbuka ini di bagian kiri dan yang ada penutupnya di bagian kanan. Oke, seperti ini. Oke, seperti ini posisinya. Dan di sini kita pasang semuanya seperti ini. Tidak selang-seling untuk bagian satu setnya, ini semuanya sama seperti ini. Oke, baik kiri maupun kanan ini satu posisi kanan sini. Oke, karena putarannya nanti ke sini. Oke, terima kasih teman-teman, terima kasih atas luang waktunya, terima kasih atas telah menonton video ini secara penuh. Semoga bermanfaat ilmu dari saya. Salam otomotif, semoga dilancarkan rezekinya.